اهدنا الصراط المستقيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'du. Insyaallah ini adalah materi penutup setelah kita berjuang sampai hari ke 27. Berarti sisa Ramadannya besok Kamis ya. Oh iya, iya. Jumat, Sabtu, nah berarti Ahad Idul Fitri. Pasti Senin. Pasti. Oh iya, menyisakan puasa 3 hari puasa lagi. Ya ya bener ya. Berarti besok pagi Jumat terakhir Ramadan. Oh Bilal penutupan ini tadi ya, takjil ya. Oh, tabak suci, wih apa itu? Tabak suci masak ikut. Beranu talas bisa di tabak suci. Maka sebagai materi penutup untuk kita akan bicara soal Al-Quran untuk menjawab pertanyaan apa hubungan kita dengan Al-Quran dan bagaimana cara mengukur tingkat relationship kita dengan Al-Quran. Sebagai pemantik, Al-Quran harus jadi satu-satunya sahabat kita di akhirat nanti. Itu sebagai pemantik ya. Bagaimana caranya Al-Quran menjadi satu-satunya sahabat kita di akhirat nanti. Karena sudah dijelaskan oleh Allah peristiwa kiamat sampai kita ditempatkan di padang mahsyar, itu semua ikatan hancur. Anak tidak peduli lagi pada orang tua dan sebaliknya. Suami tidak peduli lagi pada istrinya dan juga sebaliknya. Apalagi lingkaran nasab yang lebih lebar lagi itu hancur. Tapi kita ingin sehancur-hancurnya ikatan-ikatan yang dulu ada pada waktu di dunia, justru kita pengen di akhirat mendapatkan
pengakuan dari Al-Quran bahwa kita adalah sahabat Al-Quran. Kenapa? Karena di samping syafaat dari Nabi Muhammad, kita sangat membutuhkan syafaat dari Al-Quran. Syafaat dari Al-Quran itu akan membatalkan vonis, ya, akan membatalkan vonis yang sifatnya sangat tidak menguntungkan kita. Berapapun kita harus mampir di neraka, ting-ting kebating kita nggak sanggup masuk neraka. Nah, hanya Al-Quran yang bisa membebaskan kita dari neraka sebelum kita diputuskan oleh Allah masuk ke surga selamanya. Nah, tapi untuk bisa mendapatkan pengakuan dari Al-Quran, inilah waktu tersisa kita. Ya, waktu tersisa kita ini Lailatul Qadar, berarti ini hari Kamis. Nah, Jumat malam, Jumat malam, satu malam adalah puncak Lailatul Qadar. Kabar buruknya belum tentu kita dapat umur. Ya mungkin Jumat kita wafat, Haji Fauji dipitang. Jadi kabar buruknya belum tentu kita dapat. Nah, marilah kita gaji beberapa aspek dari Al-Quran. Yang pertama, apa Al-Quran bagi bapak-bapak, ibu-ibu? Al-Quran itu apa? Apakah cetakan yang diproduksi oleh offset, ya, mesin cetak itu? Yang mana? Di dalam surat Yasin Allah menjelaskan wal Qur'anil Hakim. Itu di surat Yasin. Sementara di surat Al-Waqi'ah innahu la Qur'anun Karim. Beda-beda. Yang paling dahsyat surat Al-Waqi'ah, nanti akan kita kaji khusus. Tapi surat Yasin, di surat Yasin tidak kalah mewah, bahwa Al-Quran itu adalah wal Qur'anil Hakim. Kalau yang kita dengar dengan menggunakan telinga berupa suara Al-Quran, itu berarti Allah sedang berbicara dengan kita. Wa idza quri'al Qur'an, apabila ya, oleh telinga didengar Al-Quran sedang dibaca, krungu, wastami'u, maka wajib menyimak. Jadi kalau sami'a mendengarkan, kalau istami'u
Wastama'a menyimak. Wa ansitu wajib diam. Wa ansitu wajib diam. Wa idza quri'al Qur'an, wa idza pada saat when quri'al Qur'an oleh telinga terdengar Quran sedang dibacakan, fastami'u, fa tidak boleh ditunda. Mengkul kagol ke je lagi ngegergaji. Hah? Nah, itu nanti bagus tuh. Bagus. Bukan sembari sare, dalam posisi sare. Wastami'u, segera ambil posisi menyimak. Fa, berarti berusahalah punya wudhu, duduk yang penuh ta'zim. Masa Allah lagi ngomong kita tiduran? Karena ini bukan pas mau maka dengarkanlah, bukan, tapi pas tami'u, simak. Jadi kalau sami'a yasma'u, sama'un, mendengarkan. Kalau istama'a yastami'u, istima'un, menyimak. Tidak berhenti di situ. Wa ansitu, diam dalam pengertian tidak boleh ada kegiatan ganda. La'allakum turhamun, itulah cara kalau pengen dapat rahmat Al-Quran. Dari situ dulu nih, itulah cara supaya dapat rahmat dari Al-Quran. Ternyata Al-Quran berarti maksudnya bacaan Al-Quran pada saat didengarkan oleh telinga dengan baik, nyimak, bahkan tidak sambilan tiduran, itu menjadi rahmat. Itu dulu. Apakah rahmat Allah itu? Rahmat Allah itu timbulnya di akhirat, yaitu belas kasihan Allah. Mungkin kalau harus dibiarkan ngantri terlalu lama menunggu hisab, nah turun rahmat Allah berarti tidak harus ngantri hisab. Mungkin kalau dibiarkan oleh Allah harus mampir ke neraka 1-2 waktu. Nah maka Allah ngerunyani rahmat itu. Maka diturunkanlah Al-Quran untuk vonisnya nggak bisa dihapus. Yang dihapus itu eksekusinya. Karena syafaat itu kan harus ada izinnya. Maka Al-Quran diizinkan. Quran itu mahrumi sahabatnya, bukan iya Allah, saya izinkan engkau menghapus kewajiban 2 menit mampir di neraka. Nah itulah yang disebut rahmat. Lihatlah dari ayat itu, la'allakum turhamun, kalau kamu pengen nanti di akhirat dapat rahmat dari bacaan Al-Quran. Semua hal yang kita petik di akhirat sekarang ini waktu kita bikin, ya, jangan dirusak dengan
udah tahu kita lagi nabung untuk akhirat, dirusak pengen tetenger sekarang, dicicipi sekarang. Lamun sholat dampak nih warung rame, ngaji warung rame, rusak jadi. Nah itu satu ya. Lihat, bisa kita mulai persahabatan dengan Al-Quran dari sikap ta'lim kita mendengar Al-Quran. Kenapa? Karena pada saat telinga kita mendengarkan Al-Quran, itu artinya Allah sedang berbicara dengan kita. Berarti kalam ya. Harus yakin iki Allah lagi ngomong ya. Sedangkan pada saat kita membaca Al-Quran, itu berarti kita sedang bercakap-cakap atau terlibat percakapan aktif dua arah dengan Allah. Itu harus diyakini supaya ada sikap yang ta'lim benar. Jadi pada saat telinga kita meresepsi bacaan Quran, itu berarti kita sedang mendengarkan Allah bercakap-cakap dengan kita. Tapi kalau kita sedang membaca Al-Quran, maka itu berarti kita sedang terlibat percakapan dua arah dengan Allah. Kapan itu? Kapanpun, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Baik dengan cara membaca teks, nah baru disebut dengan bacakan, ataupun pada saat membaca dengan hafalan, sama aja. Kalau membaca dengan hafalan, kapan waktunya? Pada saat sholat. Ya, kalau membaca dengan teks, pada saat ngederes, ya ngaji. Nah, jadi mari kita perbaiki. Jangan kayak anak kecil ngitung satu huruf pahala, udah itu mau udah selesai. Semua kebaikan dapat pahala. Yang harus kita perbaiki adalah cara pandang kita, bahwa pada saat kita ngederes baca Al-Quran itu artinya kita sedang terlibat percakapan dua arah dengan Allah. Dan pada saat kita membaca secara hafalan, berarti di dalam sholat itu artinya kita sedang terlibat percakapan dua arah dengan Allah. Itu tuh. Maka yang kedua tadi, yang pertama ya, yaitu tadabbur Al-Quran. Yang kedua, Yasin wal Qur'anil Hakim. Kalau dipersonalisasi, Al-Quran itu apa? Something, apa? Someone. Something berarti sesuatu, someone berarti seseorang. Apa itu? Wal Qur'ani, dan demi Allah. Berarti Allah bersumpah, kita orang gawat tas saja orang sepeda. Nih, mari saya bantu ya. Al-Quran pada saat diturunkan, audiennya apakah semua orang beriman? Kan tidak. Di Mekah ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, ikut jadi audien juga.
Di Madinah lebih-lebih lagi ada Yahudi, ya, ada munafik, campur aduk. Maka sampai pada telinga orang Nasrani, orang kafir, saya bersumpah wal Qur'ani, demi Al-Quran. Gimana tuh resepsinya? Yang mukmin juga sama mendengarkan. Saya bersumpah wal Qur'ani, demi Al-Quran. Bagi orang mukmin, ketika terdengar oleh telinga, saya bersumpah wal Qur'ani, demi Al-Quran, maka bagi orang mukmin yang terdengar siapa yang lagi bersumpah? Allah. Waduh, ini suara Allah ini suara Allah ini. Waduh, nggak main-main. Allah kok pakai nyumpah segala ya, kayak saya nggak percaya, malu saya. Karena saya orang mukmin. Ini berarti speakernya Allah. Tapi orang kafir juga mendengarkan. Terdengar, saya bersumpah wal Qur'ani, demi Al-Quran. Maka sejak awal dia nggak percaya itu suara Allah. Ini suara Muhammad ini. Suara Muhammad ini. Berarti yang dipertaruhkan apa di situ? Kredibilitas Muhammad. Mau dia bersumpah kok. Sehingga kata orang kafir, apa maning sih Muhammad dikit. Ini persoalan besar. Walaupun sejak remaja sampai ayat ini turun, Yasin, tak terbantahkan pribadi Nabi Muhammad belum pernah tercemar. Kredibilitasnya masih dipertaruhkan. Sehingga ketika terdengar oleh orang kafir, Yasin wal Qur'ani, dan saya bersumpah demi Al-Quran. Apalagi Muhammad, apalagi yang mau dipertaruhkan itu. Menarik. Itu sama dengan ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau terdengar oleh telinga Al-Quran dibacakan, apa yang dilihat? Apa? Suara merdu seseorang membaca, atau suara penyampai wahyu Muhammad, atau Allah sedang berbicara secara satu arah dengan kita. Nah, itu harus dipersepsikan dulu. Nah, di sini dua jenis orang kafir merespon, orang mukmin kita merespon. Satu fakta, kata Allah, wal Qur'ani, demi Al-Quran. Berarti bagi orang mukmin ngikuti alur Allah. Nggak main-main loh, Allah lagi mempertaruhkan Al-Quran. Bagi orang kafir nggak main-main nih. Yang dipertaruhkan pembacanya nih, Muhammad. Wal Qur'an, demi Al-Quran, Al-Hakim, yang hakim. Nah, di sini Allah menghidupkan Al-Quran seolah-olah Al-Quran itu seseorang. Ya, seolah Al-Quran itu seseorang. Yang pertama, seseorang yang wise, arif, bijak, yang bijaknya tiada berakhir sampai kiamat nanti. Sedangkan saya, Haji Fauzi, Pak Jasuro, jadi bijak karena waktu. Semakin tua semakin
bijak. Sebenarnya dia bijak, wis sumeh urip wis. Wis sumeh urip ya. Kalau kita itu udah sumeh, variabelnya semakin mengecil, rewel. Kita nyebutnya bijak. Tapi kadang-kadang tidak konsisten, lagi jengkel megalak mana. Nah, Al-Quran sedari awal sampai kiamat nanti dapat dipertaruhkan nih kredibilitasnya nih. Nah, itu maksudnya. Itu adalah laksana seseorang yang bijak. Disebut bijak karena yang diucapkan bukan omon-omon. Ada ilmunya. Semua tindakannya itu ada basis ilmiahnya, sehingga kita nyebutnya amal ilmiah, ilmu amali. Amal ilmi, ilmu amal. Orang disebut bijak karena tidak sembrono. Orang tidak sembrono karena ada ilmunya. Yang kedua disebut al-hakim juga karena al-hukmu, berisi aturan-aturan yang pasti diberlakukan. Maka ketika Siti Aisyah itu ngalem-ngalem suaminya bahwa Nabi itu akhlaknya Al-Quran, itu maksudnya bahwa Nabi itu moralnya moral hukum, ya, moral hukum. Tidak mau bertindak yang tidak berdasarkan hukum, sehingga turun dari situ, siapa yang bikin hukum sendiri maka raddun, tertolak. Salat duhur 5 rakaat tertolak, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini mah budaya, bukan budaya, sebenarnya betul tradisi. Hei, dari nabi ke nabi, Nabi Nuh berlanjut ke nabi sampai Nabi Muhammad, selalu masalahnya adalah berhadapan dengan tradisi. Diajab lagi oleh Allah karena Al-Quran, karena nabi-nabinya tidak dihormati. Umat-umatnya lebih menghormati tradisi. Diajab lagi. Jadi bukan barang baru sebenarnya Nabi menghadapi tradisi yang ditolak oleh Allah. Jadi kalau sekarang tradisi dianggap sejajar dengan agama, itu udah ngeri. Ya. Kita berkomitmen tidak boleh ada perubahan dalam agama, tapi teman-teman juga berkomitmen tidak boleh ada yang hilang dari tradisi. Oh, udah sama itu, berhadapan dengan agama. Wah, saya emang gak ikutan lah.